Satu sendok kegelapan, satu sendok ketakutan, dan satu sendok keanehan dicampur ke dalam wadah penuh dendam. Percampuran menjadi satu padu, iri berubah jadi dengki. Lahir berubah menjadi mati. Terciptalah sebuah cerita yang mulai terhidang. Cerita suram siap dinikmati. Selamat datang kembali di Cerita Glomi, tempat semua ketakutan dan kehampaan berkumpul. Bagaimana kabar kalian di malam Jumat ini? Semoga hari ini hidup kalian dipenuhi kegelapan. Oh ya, aku belum memperkenalkan diriku pada kalian. Namaku adalah Roiren. Aku adalah anak bungsu dari 2 bersaudara. Umurku 21 tahun, dan aku masih sendiri. Jadi, ada yang mau jadi pasanganku? Aku mengucapkan terima kasih atas semua cerita yang masuk ke email ceritaglomi@gmail.com. Semua cerita yang masuk pasti kubaca. Sekali lagi, terima kasih. Sudah cukup basa-basinya. Cerita Glomi akan kumulai. Cerita pertama dengan judul Suara Tangisan di Malam Hari. Cerita dari Ade Lanauri Abdan Syakura. Suara lolong anjing menghiasi langit-langit pedesaan, membuat bulu kuduk berdiri bagi siapapun yang mendengarnya. Nirmala, seorang gadis remaja tanggung berusia 14 tahun, belum juga memejamkan mata, meski jam dinding menunjukkan pukul 01.28 dini hari. Tubuhnya penuh keringat dingin dan gemetar akibat ketakutan. Sudah 5 jam lamanya ia mendengar suara tangisan seorang wanita dari ruang tamu. Padahal rumah yang ia tempati tak ada penghuni selain dirinya. Papa dan mamanya baru saja pergi keluar kota sore tadi karena ada urusan kantor. Mungkin esok lusa baru kembali. Nirmala seringkali ditinggal pergi orang tuanya keluar kota. Sayangnya malam ini berbeda dari hari-hari sebelumnya. Terdengar suara tangisan yang semakin lama semakin mengeras, membuatnya tak berani melangkahkan kaki menuju ke sumber suara. Ia tarik selimut dalam-dalam sembari bibirnya berkomat kamit mengucap doa, berharap Tuhan melindungi dari gangguan makhluk jahat. Beruntung ketika ia meringkuk dalam balutan selimut, HP berada di dalam genggamannya. Ia menyalakan dan segera mengirimkan sebuah pesan singkat via WA kepada orang tuanya. "Ma, Nirmala ketakutan di rumah. Dari tadi ada suara wanita menangis di ruang tamu." Sayang, notifikasi WA kepada orang tuanya hanya centang 1. Mungkin mamanya sedang tidur pulas karena perjalanan jauh. "Ah, sial," gumamnya dalam hati. Ia kembali mengirim pesan yang sama ke papanya. HP papanya juga tidak aktif. Lagi-lagi notifikasi centang 1 tertera di HP-nya. Suara tangisan kembali melengking bercampur parau. Kali ini suara terdengar lebih dekat, sekitar 3 meteran. Nirmala semakin ketakutan. Keringat dingin semakin membanjiri tubuhnya. "Ya Tuhan, lindungilah aku." Kali ini ia meneteskan air mata. Suara tangisan itu terus terdengar hingga 10 menit lamanya dan kemudian menghilang.
Ia merasa lega untuk beberapa saat. Tak lama kemudian HP-nya bergetar panjang. Mama Nirmala menelponnya. Langsung ia angkat telepon dan jawab dari balik selimut. "Sayang, kamu gak apa-apa kan?" Dengan tangisan yang membuncah, ia bercerita bahwa ada sesosok wanita menangis. Sayang, ia tak berani memastikan sosok itu dan masih meringkuk di kamar. "Kamu yang tenang ya sayang, banyak-banyak baca doa. Besok pagi mama langsung pulang, biar kamu di rumahnya gak sendirian." Mamanya pun mencoba menenangkan. Tak lama kemudian telepon ditutup. Hatinya kembali gugup. Walau suara-suara itu telah menghilang, ia mulai membuka selimut pelan-pelan karena mulai kepanasan. Ia tengok kanan dan kiri, tak ada siapapun. Lalu mencoba beranjak dari kamar menuju ruang tamu. Suasana hening begitu mencekam. Tak ada siapapun yang berada di sana. Lagi-lagi suara lolong anjing terdengar samar. Nirmala bergidik dan kembali ke kamar. Namun, di depan kamar yang tak jauh dari ruang tamu, sesosok wanita berbaju putih dan berambut panjang berdiri tegak. Seketika kaki Nirmala kaku, suaranya tercekat, tubuhnya melemas. Sesosok wanita berbaju putih itu membalikkan badan. Wajahnya rusak, matanya bersimbah darah, kemudian menangis. Sosok wanita berbaju putih mulai maju menghampiri Nirmala. Kemudian masuk ke dalam tubuhnya. Sedangkan Nirmala perlahan jatuh tak sadarkan diri. Nirmala bangun dan berteriak seperti orang gila. Dia mencakar-cakar tubuhnya sendiri, lalu membenturkan kepalanya ke tembok hingga berdarah. Jari jemarinya ia gigit hingga putus. Darah berceceran di mana-mana. Lalu Nirmala berjalan menuju dapur, mencari sebuah pisau, lalu merobek perutnya hingga tewas. Seketika sosok wanita berbaju putih keluar dari tubuh Nirmala. Ia berdiri di depan mayat Nirmala, kemudian mulai tertawa cekikikan dan tak menangis lagi. Setelah itu, ia mulai bernyanyi. Lengser wengi sliramu tumake sirmo aja tangi nggonmu guling. Selesai. Seperti episode sebelumnya, cerita kedua akan dibacakan oleh saudaraku, Eiren. Hai semuanya, Eiren, kau banyak omong, malah cari pasangan di sini. Baiklah, aku mulai saja ceritanya. Cerita kedua dengan judul Tetangga Baru. Cerita dari Baswan Rashid. Pada saat itu, aku sedang bersantai di ruang tamu sambil menonton channel YouTube horor favoritku. Ibuku sedang menyiapkan makan pagi di dapur, sementara ayah sedang mencuci motor di depan rumah. Waktu menunjukkan jam 7 pagi. Ibuku memanggil ayah dan aku untuk makan bersama. Aku segera melesat menuju tempat makan karena perutku sudah berbunyi dari subuh. Ayahku berteriak akan segera menyusul setelah selesai mencuci motor.
ibu dan aku pun memulai makan terlebih dahulu. Tak lama kemudian, ayahku akhirnya datang ke ruang makan. Namun, ia tidak sendiri. Ayahku memperkenalkan orang asing yang dia ajak masuk ke rumah. Namanya Pak Rehan. Dari wajahnya, ia sepertinya sudah berusia sekitar 50 tahunan, dengan rambut yang putih hampir memenuhi kepalanya. Dia duduk bersebelahan dengan ayahku. Pak Rehan menyapa ibu dan aku dengan ramah. Tapi, ada yang aneh dari tatapannya saat melihatku. Matanya yang lebar itu melihat dari perutku sampai ujung rambut, membuatku sangat risih akan kehadirannya. Pak Rehan menjelaskan bahwa ia mencari inspirasi untuk proyek tulisan berikutnya. Karena itu, dia pindah ke lingkungan ini. Memang, tempat tinggalku tidak begitu panas maupun terlalu dingin. Bisa dibilang, tempat ideal untuk ditinggali. Setelah ia menyelesaikan makan pagi bersama keluargaku, ia langsung pamit untuk merapikan rumah barunya. Pada saat menjelang siang hari, aku memutuskan untuk bermain di rumah temanku. Ketika aku hendak berangkat, Pak Rehan memanggilku. Dia bertanya apakah aku punya akun Instagram, TikTok, atau Facebook. Aku pun heran sekaligus merasa jijik. Kenapa orang tua seperti Pak Rehan menanyakan hal-hal seperti itu? Aku bilang saja kalau aku tidak punya akun sosmed. Tapi dia tetap memaksa ingin tahu. Aku mempercepat langkahku menuju rumah temanku. Tapi aku merasa Pak Rehan masih membuntutiku. Ketika aku menolehkan wajahku ke belakang, aku melihat Pak Rehan sedang memfotoku dengan HP-nya. Aksinya terhenti ketika ayahku lewat dengan motornya. Aku terlalu takut untuk pulang, karena aku harus melalui rumah Pak Rehan terlebih dahulu. Jadi, aku memutuskan untuk menginap di rumah temanku. Sebelum tidur, aku harus mengganti pembalut dan membuangnya ke tempat sampah yang berada di luar. Ketika aku sudah masuk ke rumah, aku mendengar suara dari tempat sampah dari luar. Aku mengintip dari jendela untuk melihat apa yang terjadi. Aku sangat terkejut ketika melihat Pak Rehan sedang mengobrak-abrik tempat sampah dan menemukan pembalutku. Dia mengambilnya dan menaruhnya di plastik. Seketika aku ingin muntah. Jijik akan kelakuan Pak Rehan. Aku tak bisa berkata-kata. Ingin ku berteriak, tapi aku terlalu syok dengan apa yang kulihat. Di samping itu, aku tidak ingin mengganggu keluarga temanku yang sudah tidur. Aku memutuskan untuk cerita kepada mereka esok pagi. Pagi harinya, sudah ada banyak polisi yang mengepung rumahku. Ada apa ini? Dalam batinku berharap tidak terjadi apa-apa kepada orang tuaku. Sesampai di rumah, aku terkejut sekaligus heran. Kedua orang tuaku sudah terborgol dan digiring masuk ke dalam mobil polisi. Pak Rehan juga ada di situ. Aku bertanya kepada Pak Rehan apa yang sebenarnya terjadi. Beliau menjelaskan bahwa sebenarnya aku adalah anak yang diculik yang telah dilaporkan menghilang 14 tahun lalu. Dan kedua orang tuaku adalah penjual bayi ilegal yang sedang dicari. Kemudian, beliau menyerahkan sebuah berkas padaku. Isinya adalah tes DNA yang menyatakan bahwa DNA-ku tidak cocok dengan kedua orang tuaku. Selesai. Terima kasih sudah menonton Gloomy Sunday Club.
Share video ini kepada teman-teman kalian agar kami bisa mencapai 100.000 subscribers. Apa kalian ingin menjadi bagian kami? Sampai jumpa minggu depan. Kalian ingin ceritanya dibacakan olehku? Kirim cerita horor kalian ke email ceritaglomi@gmail.com. Cerita kalian boleh berupa cerita hantu, cerita horor fiksi, dan riddle. Tunggu cerita Glomi menghantuimu.